Assalamualaikum, Heri di sini. Eh, di video kali ini saya ingin menerangkan mengenai pro dan kontra orang membangun listnya. Jadi pro dan kontra sebagai list builder. Kenapa banyak orang yang sudah sebenarnya mengerti ya mengenai manfaat list building ini, tapi sedikit sekali orang yang bisa konsisten memiliki list yang signifikan, yang terus menerus growing dan menghasilkan. Oke, kita mulai dari yang pro-nya dulu. Yang mungkin kita coba ulangi lagi ya. Sebagian mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada yang benar-benar belum tahu, belum mengerti mengenai konsep list building. Oke, sekarang pro-nya dulu. Yang pertama adalah dengan adanya email list kita bisa make money on demand. Jadi email list yang tertarget dengan interest yang tertentu, misalkan email list diet atau email list fitness atau email list internet marketing, make money online, itu kita bisa tawarkan offer-offer yang banyak sekali di luar sana di online, di marketplace seperti Clickbank, CPA dan lainnya. Ini kita bisa tawarkan ke list kita, sekali kirim email, boom, itu langsung making money. Jadi kita bisa make money kapan saja kita mau, on demand. Jadi tinggal cari offer, tulis email, kirim, that's it. Oke, itu powerfulnya kalau kita punya list yang lumayan besar ataupun list yang kecil tapi responsif misalnya. Oke, nah jadi itu money on demand. Kemudian yang kedua, karena saking simpelnya, kalau kita sudah punya list itu waktu kita sangat-sangat fleksibel. Untuk menulis email itu singkat sekali dan tidak membutuhkan waktu seperti jam kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kita tinggal tulis email paling cuma berapa menit ya, lebih-lebih kalau sudah biasa ya. Kalau dan seringnya pun saya terus terang kayak di niche seperti weight loss atau niche women's health gitu, itu karena saya tidak menguasai bidangnya, saya tinggal ambil uh, email dari vendor. Jadi dari produk yang saya promosikan sebagai affiliate, mereka biasanya sediakan email promosi, saya tinggal ambil ya, jadi nggak usah ribet-ribet gitu, saya tinggal copy paste aja. Kemudian flexible time, dan selanjutnya itu adalah flexible place juga. Jadi flexible ini ada dua, flexible time and place. Jadi uh, place itu kita bisa bebas, nggak terikat pada tempat untuk melakukan email broadcasting ataupun membangun list ini. Jadi tinggal kita, walaupun kita uh, tidak di kantor, misalkan ketika kita sedang keluar negeri atau ketika sedang jalan-jalan, kita tetap bisa, selama kita akses internet, kita uh, bisa tetap broadcasting atau kita tetap kirim email kepada list kita. Dan di fleksibel waktu itu sebenarnya saya lupa tadi adalah pentingnya kita punya autoresponder yang bisa scheduling gitu. Jadi ketika kita membangun list, kita menggunakan suatu tools yang bernama autoresponder software. Nah, software ini bisa men-schedule kapan email kita akan keluar tepatnya. Jadi tanggal sekian, jam sekian itu emailnya akan keluar, itu di schedule, bisa diatur oleh suatu software ini yang disebut autoresponder. Bagi contoh, misalkan setiap 10 hari Ramadan seperti tahun ini bulan Ramadan sekarang, 10 hari terakhir nanti saya biasanya itikaf di masjid. Nah, walaupun saya itikaf di masjid, tidak benar-benar saya putuskan hubungan dengan dunia, maksudnya dengan bisnis saya gitu, saya tidak pikirkan bisnis sama sekali. Saya tetap bisa kirim email promosi affiliate ataupun sebagai affiliate, jadi produk orang yang tidak membutuhkan support segala macam, jadi yang simple. Jadi saya tinggal schedule, sebelum saya sudah pilih-pilih produk-produk apa yang akan saya promosikan ke list-list saya, tergantung niche-nya. Nanti saya schedule, hari ini keluar offer ini, hari ini keluar penawaran ini, hari ini keluar penawaran yang satu lagi. Jadi sorry, itu sudah bisa kita schedule sebelum sebelum saya masuk ke dalam masjid, sebelum saya beraktivitas yang lain yang tidak memungkinkan saya untuk berhubungan dengan internet sama sekali. Oke. Nah, kemudian kalau yang contohnya, kalau misalkan yang fleksibel waktu tadi, itu ketika saya sedang jalan-jalan, fleksibel place yang tempat, itu ketika saya sedang jalan-jalan ke luar negeri, saya bahkan waktu transit di suatu airport, di suatu kota, di suatu negara, itu ada public computer, jadi yang bisa kita pakai
sambil menunggu kita boarding. Nah jadi itu kita bisa tetap pakai gitu komputer. Kemudian saya waktu itu saya login ke list saya login ke autoresponder saya, terus saya kirim email cepat, saya langsung blast dan making money ketika saya sedang di pesawat. Nah jadi itu contoh real ya mengenai betapa fleksibelnya kalau kita punya list ya, bisnis ini. Terus yang ketiga adalah no need employee, karena sangat simpel sekali bisnisnya sebenarnya. Kita tidak perlu karyawan. Jadi kalau kita udah punya list, nulis email segala macam itu nggak perlu karyawan ya maksudnya karyawan tetap. Walaupun saya memang banyak punya partner dan kadang saya juga ada sedikit adalah outsourcing, tapi itu per project saja, nggak full time. Nah, dan itu tidak mutlak ya, misalkan seperti kita butuh membangun funnel, sebenarnya banyak sekali tools yang kayak orang yang tidak technical kayak saya pun bisa melakukannya. Kita tinggal manfaatkan tools yang termasuk atau responder seperti GetResponse sendiri itu ada landing page creatornya, itu kita bisa manfaatkan tools seperti itu. Jadi kita nggak perlu hire designer ataupun hire web developer. Nah dan juga nanti ketika punya list, ketika kita menembak listnya pun itu nulis emailnya cuma sebentar, login ke autoresponder kita cuma sebentar, itu juga saya pikir tidak memerlukan employee. Nah itu preference saya memang dari dulu. Saya ketika memulai mencari bisnis model, saya cari bisnis model yang kira-kira nanti saya tetap bisa make significant money tapi tanpa membutuhkan banyak karyawan, atau tanpa perlu karyawan. Nah, walaupun mungkin ada teman-teman yang menggunakan karyawan untuk tim mereka, itu juga sah-sah saja menurut saya, dan itu ada kelebihannya juga mungkin. Cuman preference saya adalah saya sebagai one man game, jadi saya bermain hanya satu orang saja gitu, solo. Dan bagi saya ini adalah pilihan saya lebih karena komitmen. Kalau kita punya karyawan tentu kita punya komitmen lebih, tanggung jawab lebih, dan juga harus banyak hal-hal lain yang kita perhatikan. Oke, kemudian the bigger the bigger the list, the smaller the effort. Jadi semakin besar list kita, maka semakin kecil usaha kita untuk membuat uang yang signifikan. Nah, ketika saya sudah mempunyai list yang lumayan, yang besar, itu justru opportunity datang ke saya gitu. Saya tidak perlu mencari opportunity yang datang terus. Jadi banyak orang yang menawarkan untuk mempromosikan produk mereka kasih saya free review, kemudian mereka kasih komisi yang spesial, bahkan komisi saya rata-rata bisa dinaikkan bisa sampai 100% per promosi gitu. Jadi produk, karena saya fokus di produk digital, jadi jangan heran kalau misalkan komisi bisa 100%, karena produk digital ini kayak software, ebook, membership itu kan ya ownernya dia hanya membuat sekali, jadi dia tidak ada modal kayak misalkan kita jual kacamata misalkan. Kalau jual kacamata seperti ini tentu ada modal material kacamatanya, dan kalau kacamata yang terjual harus ada lagi penggantinya, kacamata yang baru gitu kan, yang mesti bisa dijual lagi. Itu butuh modal, dan itu nggak mungkin kalau kita jadi affiliate jual kacamata kita dapat komisi 100%, bisa rugi manufakturnya atau yang membuat kacamata tersebut gitu kan. Oke, itu contohnya. Jadi semakin besar list kita itu semakin mudah, jadi seperti snowball effect. Susahnya mungkin di awal agak berat, tapi begitu sudah besar tinggal digelindingin sedikit, dia semakin besar. Menambah besar, leverage istilahnya list yang ada yang sudah lumayan itu sangat mudah. Ketika kita sudah punya list, kita untuk membesarkan list kita dengan cara yang gratisan itu mudah sekali, banyak sekali. Misalkan kita bisa cross promosi silang gitu kan, maksudnya. Jadi kita cari teman yang punya atau bisnis owner yang punya list yang lainnya, kita bisa saling promosi silang, kita saling membesarkan customer base gitu, atau membesarkan subscriber base kita, dan itu gratisan gitu, atau kita sebut dengan AdSwap yang populer gitu. Dan AdSwap ini sangat-sangat efektif, dan juga yang paling enak itu dia gratisan gitu, kita nggak perlu bayar orang untuk melakukan itu, karena kita punya leverage, kita punya list kan, kita punya list yang lumayan gitu. Oke, nah dari sini leads ke kontranya. Oke, kenapa kok sudah tahu banyak manfaat tapi orang malas untuk melakukan ini gitu ya? Karena satu, ini butuh proses ya, namanya ini list building kan, kita ini sebagai list builder
Itu sama kayak bodybuilder gitu. Bodybuilder itu nggak akan sekonyong-konyong badannya gede, itu butuh proses dan butuh dan dia melewati proses yang panjang dan juga ada pengorbanan, sacrifice ya. Painnya dia rasakan segala macam supaya dia bisa growing gitu. Nah, nah sama juga misalkan dalam sisi agama ya, misalkan kayak saya seorang muslim, ketika saya ditanya semua orang pasti ingin masuk surga. Kalau misalkan muslim itu kan ada persyaratannya. Jadi misalkan untuk masuk surga itu ya pertama imannya harus dibenari dulu ya. Dan kita juga harus cari ilmu untuk membenarkan iman kita, yakin akidah kita. Kemudian juga kita harus membenarkan amalan-amalan kita. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh ya kan. Seperti zakat, puasa seperti sekarang ini, terus juga sholat berjamaah untuk yang prianya itu di masjid. Nah kemudian seperti ini kan orang banyak yang sudah tahu tapi ternyata banyak yang tidak melakukannya gitu. Nah, ya kan karena surga itu masih jauh, belum nggak instan gitu, dan kita ini adalah mindset instan. Kita lebih condong kepada yang instan langsung dapat. Makanya ketika ditawarin kerjaan itu langsung dibayar itu lebih mudah daripada seperti kayak membangun list ini kan. Ketika dari nol itu kita masih ngawang gitu, kita masih belum tentu dapat, kita nggak mikir kan nggak langsung dapat hasilnya sekarang kan gitu. Nah itulah yang menyebabkan yang menyebabkan banyak orang yang tidak mau mulai ataupun yang sudah mulai sedikit tapi ya takut akhirnya mundur segala macam atau istilahnya quit gitu ya. Karena itu butuh proses ya, sama kayak orang mau bangun orang yang fitness itu tuh paling banyak tuh orang yang quit itu paling banyak sekali. Cuma berapa bulan dia fitness, nah dia nggak dapat hasil, sakit ya, badannya sakit-sakitan tapi badannya nggak gede-gede, dia quit. Nah itu padahal sebenarnya itu tinggal proses, kuncinya adalah di konsistensi dan terus menerus gitu, butuh proses. Dan kemudian next ke masalah yang satu lagi adalah investasi. Jadi kadang lucunya orang ketika mau bisnis online ini seperti membangun list itu orang malas investasi, malas maunya nyari yang gratisan. Itu karena saya banyak dapat pertanyaan seperti itu, Mas bisa nggak ada nggak autoresponder yang gratisan. Nah, ya kan? Mungkin autoresponder gratisan ada, cuman yang bisa benar-benar reliable terus untuk sustainable untuk long term, kita kan mikirnya long term, kita mikir list kita one day akan getting so big gitu, akan besar. Kita nggak mikir list kita stuck di satu number tertentu. Nah ini kita sudah harus milih dari awal tuh yang benar gitu. Nah makanya saya autoresponder yang saya rekomend itu selalu semuanya rata-rata yang sifatnya berbayar bulanan, maksudnya ya, berbayar bulanan recurring. Nah ini untuk langganan bulanan walaupun sebenarnya cuma $15 startingnya bisa, dan juga bahkan ada seperti Garespo itu 1 bulan dikasih trial free gitu selama 1 bulan. Oke. Nah itu orang males, dan termasuk saya sendiri dulu juga malas, makanya saya agak lama. Saya sebenarnya sudah mulai main-main internet marketing ini 2002, tapi ternyata saya baru serius bangun list, saya berlangganan paid autoresponder 2005, cuman 2007 akhirnya saya resign, saya mengundurkan diri, saya bisa pensiun lah dari dunia kerja sampai sekarang alhamdulillah. Nah jadi itu karena mindset kita salah. Kita kalau mau bisnis online kita nggak mau modal gitu, padahal mau bisnis offline kayak buka counter HP saja itu sudah pasti kita keluar biaya dulu ya kan. Kita keluar langganan minimal kayak hire, contohnya counter di Indomaret itu sudah bulanan itu pasti 500.000 minimal mungkin, atau sekarang 750.000. Belum lagi untuk biaya seperti belum beli barangnya gitu kan, belum lagi beli atau hire karyawannya yang nungguin counter itu kan. Sementara ini paling cuma starting ya $15, terus juga kita kecil-kecil kita bisa pilihan nanti untuk trafficnya, itu bisa opsional, bisa pilihan, bisa $30, bisa $100, $200 gitu. Nah ini itu semua yang bikin orang malas, karena awal-awal ini butuh investasi apa aja, investasi tools yang wajib itu seperti autoresponder, dan kemudian nanti karena kita masih baru, tentunya kita harus mendatangkan traffic, dan traffic itu ada yang berbayar dan ada yang gratisan. Yang berbayar ini sebenarnya pilihannya pun banyak sebenarnya, jadi nggak bisa kita set bisa budget lu harus sekian dolar, nggak bisa. Jadi itu bisa banyak pilihannya, banyak ya, yang penting kita ngerti kita cara milih trafficnya. Nah untuk gratisan pun ada juga, gratisan ini tapi cost waktu. Jadi bisa juga kita pakai teknik gratisan tapi Anda harus mau meluangkan waktu. Nah itu juga kadang malas, jadi orang part time, orang mau bisnis kalau bisa waktunya nggak banyak juga misalkan, tapi dia maunya gratisan. Mestinya kalau misalkan waktu kita nggak banyak, kita harus sisihkan uang, kita harus bikin budgeting dengan misalkan kita karyawan. Kayak saya dulu, saya membangun ini dengan karyawan, saya sudah komit misalkan sama istri saya, atau saya sudah bilang nanti gaji sebagian akan ditaruh dulu,
kita hematkan dulu, kencangkan KPI-nya dulu, kemudian kita taruh di untuk membangun bisnis, di bisnis yang saya sedang bangun gitu kan. Dalam hal ini misalkan seperti biaya autoresponder, terus juga kapan ada terkumpul uang cukup kita beli traffic ya. Nanti lama-lama itu terakumulasi. Nah, enaknya list ini kan kalau sudah terakumulasi semakin mudah. Nanti akan semakin mudah seperti yang saya tadi ini. Cuman di awalnya itu lah memang butuh komitmen, dan itu yang sebagian besar mungkin berat untuk melakukannya. Dan juga contohnya misalkan kita beli traffic, lebih banyak kita tergoda untuk langsung ke penawaran langsung yang berbayar. Karena kita mikir langsung dapat sales, ingin dapat salesnya. Padahal kalau mindset list builder itu adalah tiada hari tanpa leads, bukan tiada hari tanpa sales. Nanti sales itu akan mengikuti. Tapi pada waktu awal saya tiada hari saya usahakan harus dapetin leads, walaupun cuma satu leads atau satu email yang tertangkap masuk list saya. Pokoknya tiap hari harus ada ya, walaupun mungkin belum ada sales dulu gitu awal-awal. Nah itu yang namanya seperti membangun pipa ya, pipeline. Jadi nggak langsung awal tuh ya, kita butuh pengorbanan dulu gitu, nggak langsung mungkin lihat hasilnya. Walaupun sekarang dengan seiring waktu skill saya bertambah, saya udah banyak ya pengalaman dan juga knowledge, dan juga banyak tools yang bisa memungkinkan saya untuk dapatin leads tapi juga sekaligus dibayar gratis. Nah itu ada tekniknya, itu yang kemarin saya tawarkan juga untuk saya ajari di workshop privat saya gitu. Oke, ini video tentang pro dan kontra list builder, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita penting punya mindset yang benar dulu sebelum kita memulai suatu bisnis ya, anything. Jadi walaupun bisnis itu online atau offline, itu sebenarnya mindsetnya sama gitu, mindset businessman. Jangan menganggap bahwa online ini kita, yang lucunya online kita ingin dapat puluhan ribu US tapi kita nggak mau investasi sedikit pun. Sementara ya potensinya kita tahu sangat besar. Ya harus ada yang namanya pengorbanan di depan. Oke, mungkin video ini ya, sampai di sini dulu.